Semua orang kudus Allah, Santo Gregorius kedua diperingati secara khusus oleh Gereja Katolik pada tanggal 11 Februari. Beliau lahir di Roma, Italia pada tahun 669. Ia wafat pada tanggal 11 Februari 731 karena sebab alamiah. Jenazahnya dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Riwayat Santo Paus Gregorius kedua merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang ke-89 yang lahir dalam keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Marcellus dan ibunya bernama Honesta. Ia sangat aktif terlibat dalam berbagai urusan gereja sejak usianya masih muda. Ia bekerja sebagai Sacellarius atau bendahara kepausan semasa kepemimpinan Paus Sergius pertama pada tahun 687 hingga 701. Paus Sergius pertama juga merupakan orang kudus yang diakui oleh Gereja Katolik. Kemudian, Gregorius dilantik menjadi kepala perpustakaan kepausan. Hal ini menjadikan ia sebagai pustakawan pertama tahta suci. Gregorius diangkat menjadi sekretaris kepausan pada masa kepemimpinan Paus Konstantinus yang berlangsung dari tahun 708 sampai 715. Setelah Paus tersebut wafat pada tanggal 9 April 715, Gregorius ditahbiskan menjadi Paus pada tanggal 19 Mei di tahun yang sama. Paus Gregorius kedua banyak melakukan hal luar biasa semasa jabatannya. Ia mengirimkan sebuah delegasi misionaris ke Bavaria untuk menyebarkan iman Kristiani pada tahun 716 atas permintaan Raja Theodosius. Jumlah populasi umat di sana berkembang sangat pesat. Kemudian, Corbinianus yang juga diakui sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik ditunjuk untuk menjadi uskup di Keuskupan Agung Freising, Bavaria. Awalnya, sebagai seorang pertapa yang telah bertapa selama belasan tahun, tentu saja Santo Corbinianus merasa keberatan untuk meninggalkan pertapaannya. Namun Paus Gregorius berhasil membuat Corbinianus berubah pikiran melalui suatu sinode. Pada tahun 719, Paus Gregorius kedua mengutus Bonifacius yang juga merupakan salah satu orang kudus Katolik untuk mempertobatkan suku-suku di Jerman yang masih kafir. Santo Bonifacius yang sukses melakukan tugasnya pun diangkat menjadi uskup pertama di sana. Uskup Kudus Bonifacius dapat menjalankan tugas dengan leluasa karena Paus Gregorius kedua meminta jaminan pada Raja Charles Martel, seorang raja Katolik Prancis yang berkuasa atas suku-suku Jerman tersebut. Kepemimpinan Paus Gregorius kedua tidak selalu berjalan mulus tanpa kesulitan. Suatu ketika, kerajaan Lombardia bangkit, bahkan berhasil menguasai Italia Utara, Austria, dan Hungaria. Tak berhenti sampai di situ, Liutprand, Raja Lombardia, secara terang-terangan menunjukkan ambisinya untuk menguasai seluruh daratan Italia. Hal ini membuat hubungan Paus dan Raja tersebut menjadi memburuk. Ketika kota Cumae dari wilayah Napoli jatuh dalam kekuasaan Lombardia, Paus Gregorius memandu Duk Yohanes pertama dari Napoli untuk bangkit memberikan perlawanan. Dengan bantuan dari tahta suci, Duk Yohanes pertama berhasil mengusir pasukan kerajaan Lombardia. Di tahun 725, Raja Lombardia berhasil menguasai kota Ravenna. Lagi-lagi berkat bantuan Paus Gregorius kedua, namun kali ini juga dengan bantuan orang-orang Venesia, Kaisar Ravenna berhasil mengusir orang-orang Lombardia itu dari tanahnya.
Tidak hanya berurusan dengan konflik politik, Santo Paus Gregorius II juga harus dihadapkan dengan konflik internal terkait dengan ikonoklasme. Konflik ini berawal dari hasutan orang Muslim dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Pada tahun 722, Khalifah ini melarang penghormatan gambar-gambar kudus dalam gereja yang berada di wilayah yang telah ditaklukkannya. Hal ini mengakibatkan banyak perusakan gambar kudus, baik dilakukan oleh orang Muslim, bahkan juga dilakukan oleh orang Kristen sendiri. Lebih parahnya lagi, larangan untuk memberi penghormatan terhadap gambar-gambar kudus didukung oleh Kaisar Romawi Timur Leo III dengan dekret yang diterbitkan tahun 726. Namun Paus Gregorius II tidak tinggal diam. Ia dengan gigih menentang dengan mengeluarkan suatu instruksi. Hal ini membuat Kaisar Leo III menjadi gusar, sehingga menyusun rencana untuk membunuh Paus Gregorius. Namun rencana busuk Kaisar tidak dapat terwujud karena tidak ada satu orang pun di Italia yang mau membunuh Paus. Malah, orang-orang Italia memberikan dukungan terhadap Paus dengan menentang kebijakan Kaisar Romawi yang memerintah di Konstantinopel itu. Paus Gregorius II melayangkan sepucuk surat untuk Kaisar Leo III yang menjelaskan tentang tradisi gereja dalam memberikan penghormatan terhadap gambar kudus. Paus Gregorius mendesak Kaisar untuk menarik kembali dekret tersebut dan meminta Kaisar untuk tidak mencampuri urusan filsafat dan teologi gereja. Merasa sebagai penguasa mutlak di wilayahnya, Kaisar Leo tidak mengindahkan permohonan Paus. Menanggapi respon tersebut, Paus kembali mengirimkan surat agar Kaisar hanya fokus dalam memimpin pemerintahan, bukan malah ikut campur dalam urusan gereja yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan. Surat kedua ini ditutup dengan untaian doa permohonan untuk pertobatan Kaisar. Ada cerita menarik di balik kemenangan pasukan Kristen atas pasukan Muslim di Toulouse pada tahun 721. Menurut catatan Liber Pontificalis, Paus Gregorius mengirimkan 3 keranjang roti yang telah diberkati kepada Raja Eudes Agung yang memimpin pasukan Kristen. Eudes membagi-bagikan roti itu kepada para prajuritnya sebelum memulai pertempuran dan kemudian dimenangkan oleh pasukan Kristen. Tidak seorang pun yang terbunuh dari pasukan yang telah memakan roti itu, bahkan terluka sekalipun tidak. Arti nama berasal dari nama Yunani yaitu Gregorios, yang diturunkan dari kata Gregoros yang berarti waspada. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Paus Gregorius II. Beliau merupakan pemimpin yang berani, tegas, dan bijaksana. Santo Paus Gregorius II, doakanlah kami.